Mujrimun adalah orang yang paling aniaya, yaitu orang yang mengada-ada yang awalnya tidak ada alias sok tahu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudorotan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu. Allah berfirman, apakah kalian tidak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak ada di langit dan tidak pula di bumi? Demikian menurut Ibnu Jarir. Anda ini siapa? Lebih hebatkah dari Allah? Inilah karakter mereka, sok tahu. Ini juga yang menjadi penyebab kemudian mereka menyembah kepada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan itu tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Wa ma kana an-nasu ila ummatan wahidatan fahtalafu walaula kalimatu sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yahtalifun. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Allah memberitahukan bahwa kemusyrikan seperti itu akan terjadi di kalangan manusia, sekalipun pada mulanya tidak ada, dan seluruh manusia itu pada awalnya berada dalam satu agama, yaitu agama Islam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa jarak masa antara Adam dan Nabi Nuh adalah 10 generasi, semuanya memeluk agama Islam. Kemudian terjadilah perselisihan di kalangan manusia, maka berhala-berhala, sekutu-sekutu, dan tandingan-tandingan mulai disembah. Kemudian Allah mengutus rasul-rasul dengan membawa ayat-ayatnya yang jelas, dan hujah-hujah serta bukti-buktinya yang kuat lagi mengalahkan. Liyahlika man halaka an bayyinati wa yahya man hayya an bayyinatin, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Al-Anfal 42. Seandainya tidak ada ketetapan dari Allah sejak dahulu yang menyatakan bahwa Dia tidak akan mengazab seorang pun kecuali sesudah tegaknya hujah terhadap diri orang itu, niscaya Dia langsung memberikan keputusan di antara sesama mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Lalu berbahagialah orang-orang yang beriman dan celakalah orang-orang yang kafir. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu mukjizat? Katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah oleh kalian. Sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Karakter mereka memang menguras kesabaran. Tidak cukup dengan menyerang Al-Quran. Mereka terus membuat sebuah permintaan yang menurut mereka tidak akan mampu didatangkan oleh Nabi, yaitu mukjizat seperti ke nabi-nabi terdahulu. Orang-orang kafir pendusta dan pengingkar itu mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Mereka bermaksud seperti apa yang telah diberikan kepada kaum Samud, yaitu unta Nabi Soleh, atau Muhammad dapat mengubah bukit Safa menjadi emas, atau menggeserkan dari mereka bukit-bukit Mekah dan menggantikannya dengan taman-taman dan sungai-sungai, atau hal lainnya semacam yang Allah mampu melakukannya. Jika kalian tidak mau beriman sebelum kalian menyaksikan apa yang kalian minta, maka tunggulah keputusan Allah tentang aku dan kalian. Padahal mereka telah menyaksikan sebagian dari mujizat-mujizat yang diperlihatkan oleh Nabi kepada mereka. Bahkan hal itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka minta, yaitu ketika Nabi berada di hadapan mereka, lalu mengisyaratkan tangannya ke arah bulan di malam purnama, maka bulan itu terbelah menjadi dua. Yang satu berada di belakang bukit, sedangkan yang lainnya berada di hadapan bukit. Hal ini lebih besar daripada semua mujizat bumi yang pernah mereka minta dan yang tidak mereka minta. Seandainya Allah mengetahui bahwa
Mereka meminta hal tersebut dengan permintaan ingin mendapat hidayah dan bukti penguat. Niscaya Dia mengabulkan permintaan mereka. Akan tetapi Allah mengetahui bahwa mereka meminta hanya semata-mata terdolong oleh keingkaran mereka dan ingin menguji. Karena itulah Allah membiarkan mereka dalam keraguannya. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.